Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berjumpa di pembelajaran kimia. Hari ini adalah pertemuan pertama kita melalui video yang Bapak siapkan untuk kalian. Bahasan kita hari ini adalah tentang ilmu kimia dan metode ilmiah. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada yang dimaksud dengan ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu secara umum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat materi, struktur perubahan materi, hukum-hukum dan prinsip yang menggambarkan perubahan materi, serta konsep dan teori yang menjelaskan terjadinya perubahan suatu materi ya. Nah, sebagaimana yang telah kalian ketahui, materi sendiri dalam pembelajaran di SMP kemarin itu telah ada pada pembelajaran fisika ya, yaitu materi itu secara umum dapat dijelaskan menjadi sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang ya. Jadi sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang kita namakan sebagai materi. Artinya seluruh yang ada di dunia ini yang dia memiliki massa dan dia menempati ruang, maka dia dinamakan dengan materi. Nah, ilmu kimia adalah mempelajari tentang materi ya. Jadi secara keseluruhan kita sangat penting untuk mempelajari ilmu kimia ya, karena seluruh kehidupan kita itu terkait erat dengan ilmu kimia. Apalagi kita di SMK Pertanian, tentu menjadi sangat penting bagi kalian untuk tahu, memahami manfaat dari ilmu kimia yang nanti akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian lihat di sini, mulai dari obat-obatan, ya, pasta gigi, ya, handuk, deterjen, sampai plastik, itu merupakan materi. Semuanya adalah materi. Jadi kita mempelajari semua itu di dalam ilmu kimia. Lanjut. Nah, ini peranan-peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, yang menjadi penting untuk kalian perhatikan itu di bagian paling bawah ya. Nah, sekarang coba kalian sebutkan peranan ilmu kimia di bidang pertanian sesuai dengan jurusan kalian ya di SMKPP Sembawa ini ya. Sekalian absen nanti di link di bagian komen ya, di video ini. Absen nama dan sebutkan peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian sesuai dengan jurusan kalian ambil di sekolah. Nah, kita lanjut ya. Peran ilmu kimia juga sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu yang lain ya. Meskipun ilmu kimia ini adalah ilmu yang boleh dikatakan paling akhir ada dibandingkan dengan biologi ataupun dengan fisika ya, perumusan ilmu kimia ini termasuk yang paling akhir, dan kalian di SMP tidak diajarkan secara langsung apa itu ilmu kimia, tapi pada IPA terpadu telah menyinggung ya beberapa bahasannya itu tentang bagian dari ilmu kimia ya. Ini peranan ilmu kimia pada ilmu-ilmu yang lain, dan ilmu kimia juga disebut sebagai master science ya. Jadi ilmu yang utama dalam sains, ilmu pengetahuan alam, karena juga mendorong perkembangan dari ilmu-ilmu yang lain ya. Seperti itu. Nah, bagian terpenting dalam ilmu kimia tadi kita sudah bilang, Bapak sudah sampaikan tadi, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi ya. Nah, kita fokus ke materi. Apa itu materi? Seperti yang disampaikan tadi, maksudnya materi adalah sesuatu yang punya massa dan memiliki dan menempati volume ya. Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, atau dia memiliki volume ya. Nah, secara umum materi ini terbagi menjadi dua. Nah, ya, pembagiannya adalah campuran dan ini adalah unsur yang murni ya, substansi murni ya. Ini adalah campuran ya. Dan ini adalah
golongan yang murni. Materi terbagi tersusun atas dua hal ini. Yang pertama itu adalah unsur. Elemen ini adalah unsur kimia ya. Kemudian adalah senyawa. Unsur kimia apa contohnya? Besi ya. Sini kita bisa sebut besi, ya, emas, perak ya, tembaga, oksigen. Nah, itu adalah contoh dari unsur, nanti akan kita pelajari pada bahasan selanjutnya. Nah, kemudian compound ini adalah senyawa. Oke, senyawa ya. Ini adalah senyawa. Senyawa adalah kumpulan dari beberapa unsur yang membentuk yang berikatan satu sama lain ya. Tapi dia tersusun atas dua atau lebih unsur ya. Itu dinamakan dengan senyawa ya. Kalau elemen ini tidak bisa dipisahkan lagi ya. Sedangkan untuk senyawa itu bisa dipisahkan dengan beberapa metode ilmiah tertentu ya. Kemudian untuk campuran di sini ada campuran yang homogen yang dia sama atau kita biasa sebut dalam ilmu kimia itu adalah larutan ya. Kemudian di sini ada campuran yang heterogen yang biasa kita sebut itu sebagai suspensi ya. Dan ada di antara ini satu lagi sebenarnya yaitu adalah namanya koloid ya. Nanti akan kita pelajari secara khusus tentang campuran ini di bahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini menjadi penting karena materi itu bisa berubah ya. Bagaimana kita ketahui kemarin pada bahasan pekan kemarin sudah diberikan latihan ya, dan kalian beberapa mendapatkan nilai yang optimal, namun juga banyak juga yang mendapatkan nilai yang tidak optimal ya, karena belum memahami apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu secara substansi itu tidak mengubah komposisi atau identitas dari substansi ya, tidak ada perubahan ya, yang tidak ada perubahan komposisi penyusun dari materi tersebut. Intinya demikian ya. Seperti es ya. Es ketika dia berbentuk padat kemudian dia mencair menjadi air, maka itu tidak ada perubahan komposisi, dia tetap sebagai air. Air itu secara kimia dinamakan dengan H2O ya, H2O, rumus kimianya air H2O. Demikian juga dengan gula yang larut di dalam teh ini ya, larutnya gula ini bukan merupakan perubahan fisika, tapi gula bisa dikatakan sebagai perubahan kimia. Nah, nanti kita lihat dulu apa yang maksud dengan perubahan kimia ya. Kapan gula itu bisa dikatakan sebagai perubahan kimia dan kapan dia sebagai perubahan fisika. Nah, kita harus jeli membedakan ini ya. Nah, kemudian perubahan kimia itu adalah perubahan yang mengubah komposisi atau identitas dari substansi yang terlibat, dari materi yang terlibat ya. Jadi adanya perubahan komposisi dari identitas substansi yang terlibat. Misalnya ya di sini dikasih contoh misalnya tape ya, fermentasi tape. Ketika membuat tape dari sebelumnya berbentuk ubi ya, ternyata ini digolongkan dalam perubahan kimia. Karena apa? Karena terjadi perubahan komposisi ya. Yang sebelumnya dia berbentuk ubi ya, kemudian itu adalah glukosa. Kemudian dia berubah menjadi ketika dia bereaksi dengan ragi itu ada zat lain yang dihasilkan, jadi ada perubahan komposisi dari zat tersebut. Demikian juga dengan susu menjadi yogurt ya. Nah, kapan gula dikatakan bisa mengalami perubahan kimia? Gula bisa dikatakan mengalami perubahan kimia ketika gula itu kita bakar ya. Ketika dibakar maka dia telah terjadi perubahan komposisi ya. Tidak lagi seperti gula yang ada yang sebelumnya ketika dia larut dalam suatu larutan ya. Ketika gula dibakar,
itu dimakan misalnya dinamakan dengan karamel, nah itu ada terjadi perubahan komposisi dari gula tersebut. Nah, untuk lebih lanjut, apa sih yang menjadi ciri-ciri dari perubahan kimia? Kita bisa lihat di sini. Ciri-ciri atau karakteristik dari perubahan kimia itu adalah pertama, salah satu tandanya adalah terjadi perubahan suhu. Ya. Kalau dia terjadi perubahan suhu yang tiba-tiba ya, dalam suatu reaksi kimia, maka itu menandakan adanya perubahan kimia. Ya. Adanya perubahan kimia. Nanti akan lebih menarik, ada tema tersendiri tentang membahas suhu ini ya, tentang termokimia ya, bagaimana perubahan suhu itu yang merupakan salah satu tanda dari reaksi kimia. Kemudian terjadi perubahan warna ya. Terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini merupakan salah satu ciri atau karakter dari perubahan kimia ya. Seperti itu. Kemudian munculnya endapan, munculnya gas, kemudian terjadinya perubahan pH. Nah, pH ini sendiri nanti akan kita bahas tersendiri ya, setelah bab selanjutnya itu kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan pH. Secara umum itu adalah derajat keasaman suatu larutan ya, seperti itu. Derajat keasaman suatu larutan. Mungkin di SMP kemarin sudah ada kalian mempelajari tentang pH ya. Ada yang pH asam, pH netral, dan pH basa. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah cirinya itu adalah terjadi perubahan bau. Ketika ada perubahan baunya berubah ya. Seperti ubi menjadi tape, itu ada perubahan bau ya. Itu salah satu karakter dari perubahan kimia atau ciri-ciri dari perubahan kimia. Nah, ya ini salah contoh-contoh dari peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa dibaca sendiri. Kita lanjut ke proses kerja ilmiah ya. Apa yang dimaksud dengan kerja ilmiah ini? Nah, kerja ilmiah itu adalah suatu cara yang sistematis ya untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang dihadapi ya. Jadi metode ilmiah ini adalah serangkaian metode atau cara sistematis yang digunakan ilmuwan ya, saintis untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kegunaannya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan menguji ulang hasil penelitian sehingga didapatkan kebenaran yang objektif. Salah satu mengapa penting kita untuk mengetahui bagaimana metode ilmiah ini, karena termasuk ilmu pengetahuan alam itu didapatkan melalui serangkaian metode-metode ilmiah ya, seperti seluruh ilmu pengetahuan alam ya, sains itu didapatkan melalui serangkaian metode-metode ilmiah yang diakui oleh ilmuwan ya di dunia. Nah, tahapan-tahapannya itu adalah yang pertama merumuskan masalah, yang kemudian kedua mengumpulkan keterangan, yang ketiga membuat hipotesis ya. Hipotesis ini adalah perkiraan apa yang akan terjadi setelah kita mengumpulkan keterangan berdasarkan masalah yang kita rumuskan tadi. Kemudian kita mulai melakukan percobaan untuk menguji hipotesis kita ya. Nah, ketika melakukan percobaan ini, kita apa yang dilakukan? Kita mencatat data, kita mengolah data, ya, kemudian kita menganalisis data. Selanjutnya itu kita membuat kesimpulan. Setelah serangkaian percobaan ini kita lakukan, kita membuat kesimpulan. Apakah hipotesis yang kita canangkan di awal tadi sesuai dengan hasil percobaan ataukah bertentangan. Nah, ini kita tarik kesimpulan setelah kita melakukan serangkaian percobaan ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita menguji lagi untuk mendapatkan keajikan ya, keteraturan dalam pengumpulan data sehingga hal ini bisa berlaku sama ketika untuk objek-objek yang lain. Setelah itu kita membuat pelaporannya ya. Ini adalah langkah-langkah ketika kita merumuskan suatu ilmu pengetahuan ya. Langkah-langkah kerja.
Jadi bukan try and error, tapi kita punya langkah-langkah kerja ketika menghadapi suatu permasalahan. Kita buat keterangan, misalnya ada permasalahan mengapa misalnya tanaman kita, ya, hasil kebun kita itu buahnya kurang optimal. Apa yang menjadi penyebabnya, ya? Misalnya tanaman kita, tanaman jambu kristal kita itu kurang optimal dalam berbuah, ya. Misalnya 1 hektar orang bisa dapat 2 kuintal misalnya, ya. Tapi kita bisa di bawah itu, mengapa ini kita bisa menjadi masalah? Kemudian kita kumpulkan keterangan, kita buat hipotesis, kita lakukan percobaan, baru kita tarik kesimpulannya, seperti itu. Tahapan metode ilmiah. Nah, ketika kita melakukan suatu kerja ilmiah, itu sangat terkait erat dengan laboratorium, ya, tempat kita untuk melakukan kerja-kerja ilmiah, ya. Apalagi kita kimia, ini sangat terkait erat kerja-kerja di dalam laboratorium, ya. Secara umum, tata tertib ketika kita kerja di laboratorium itu, kita bisa lihat di sini, ya. Pertama kita harus menjaga ruangan, ya, kemudian tidak menumpahkan zat kimia ke atas meja, kemudian barang-barang laboratorium, alat kimia tidak boleh dibawa keluar kecuali atas perintah guru, ya. Hanya zat berbentuk cairan yang boleh dibuang dalam bak atau ember yang telah disediakan. Pecahan kaca harus dibuang di tempat khusus, ya. Salah satunya, ya, tata tertib. Dan untuk lab kita ketika nanti kalian praktikum, yaitu kita ada tata tertib sendiri, ya. Yang jelas ketika kita praktik kimia, ya, pada pembelajaran kimia, kalian harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam laporan, ya, dalam praktikum, ya. Petunjuk praktikum harus benar-benar kalian perhatikan, ya. Kemudian kita tidak boleh main-main, ya, harus serius dan berhati-hati, ya, karena ini berbahaya. Beberapa bahan kimia itu berbahaya untuk kita, ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan kita tidak boleh bermain-main ketika kita sedang melaksanakan praktikum di laboratorium kimia, ya. Nah, ini misalnya keselamatan kerja yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kita tidak membahayakan diri maupun orang lain, ya. Misalnya ada beberapa kecelakaan yang bisa terjadi ketika kita praktikum di laboratorium kimia, ya. Misalnya luka akibat benda tajam. Nah, ini bisa terjadi karena alat-alat kimia itu banyak yang terbuat dari kaca, ya. Nah, banyak alat-alat kimia itu yang terbuat dari kaca. Pertemuan setelah ini nanti akan ada video selanjutnya tentang apa saja alat-alat yang ada di laboratorium kimia, ya. Sabar saja untuk itu, ya. Dan sebagian besar itu terbuat dari kaca, ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, dan ketika terjadi kerusakan, ya, biasanya sebagai pendisiplinan kita, maka itu diganti oleh siswa atau kelompok yang sedang melakukan praktikum. Jadi benar-benar harus hati-hati, ya. Dan kaca ini bukan kaca gelas minum kita, ya, yang harganya bisa 2.000 3.000, ya. Ada yang harganya 200.000 300.000, ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Ada namanya luka bakar, ya, ini akibat zat kimia maupun panas, baik uap maupun api. Kemudian luka pada mata akibat kemasukan zat berbahaya, ini keracunan karena gas yang terhirup, ya. Kemudian ada shock, ya, ada percikan zat yang bisa mengakibatkan luka bakar, ya. Ini harus berhati-hati, ya. Tumpahan zat ini juga berbahaya. Kalau kita kena tumpahan zat yang bersifat asam pekat, wah, itu berbahaya sekali, ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati, ya, dalam melakukan praktikum di laboratorium kimia. Nah, ini kita bisa lihat beberapa tanda yang ada di laboratorium kimia, ya. Nah, ini kalian harus tahu. Nah, ini artinya apa? Ini bahan kimia yang ketika ada bahan, ya, nah, ada bahan kimia
Itu ada lambang ini, maka ini artinya bahannya mudah meledak ya. Kemudian ada tanda api seperti ini, maka bahan kimia tersebut mudah terbakar ya. Kemudian ada tengkorak silang kayak gini, maka itu bahan kimia yang beracun. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati. Oke. Nah, kemudian yang ini bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Ini banyak sekali ya, bisa menyebabkan iritasi ya. Basah itu bisa menyebabkan gatal-gatal ya di kulit kita. Maka kita harus hati-hati melaksanakan petunjuk praktikum dengan baik sebaik-baiknya. Tidak boleh bermain-main. Oke. Nah, ini adalah bahan kimia yang bersifat korosif ya. Ini yang tadi asam pekat ya, itu langsung korosif itu ya. Jangankan kena kulit kita ya, kena lantainya bisa rusak ya, apalagi kena kulit kita gitu ya, kalau kena asam pekat. Jadi kita harus berhati-hati ya.